yang kita semua. Sore. Juga kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita bisa berkumpul di kelas kita ini pada sore hari ini dengan keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai budaya Batak Toba. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja ke slide yang pertama. Yang akan dibawakan oleh Sultan. Tentang geografis etnis Batak Toba. Masyarakat Batak Toba merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di sekitaran Danau Toba. Namun setelah terjadinya pemekaran wilayah serta hubungan sosial, masyarakat Batak Toba menyebar di beberapa wilayah. Yang pertama di Kabupaten Samosir, yang dimana letak geografisnya berada di 20-24 menit sampai 20-25 menit lintang utara dan 908.021 menit sampai 990.55 menit lintang timur. Ya. Yang kedua Kabupaten Tapanuli Utara, yang dimana letak geografisnya 1 derajat 20 menit 00 detik sampai 2 derajat 41 menit 00 detik lintang utara dan 98 derajat 0,5 detik 0,5 menit sampai 99 derajat 16 menit bujur timur. Yang ketiga Kabupaten Limbang dan Sudutan, garis yang mana letak geografisnya 201 menit sampai 2028 menit lintang utara dan 98.010 detik menit sampai 98.058 menit bujur timur dan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua yaitu budaya tradisional Batak. Yang pertama ritual kelahirannya, yang dimana yang pertama kali dilakukan yaitu mandekei atau mambosuri, yang dimana mandekei atau mambosuri hampir sama dengan acara 7 bulanan pada beberapa suku lainnya. Sesuai dengan nama upacaranya, mandekei adalah cara menyampaikan deke atau ikan mas dari orang tua ibu hamil atau bulan-bulannya. Mandekei hampir sama artinya dengan kata mambosuri, yaitu mengenyangkan. Yang kedua yaitu mangharwani, yang dimana artinya upacara menyambut kedatangan bayi di rumah. Biasanya upacara demikian dilaksanakan tanpa perencanaan ataupun rapat keluarga. Upacara ini hanya diundang tetangga dan memberitahukan bahwa bayi yang ditunggu sudah lahir. Yang ketiga maranggap. Maranggap yang dilakukan untuk menjaga bayi dan melindungi dari roh jahat. Pada zaman dahulu orang masih percaya pada makhluk yang senang pada kelahiran bayi yang menggugatnya, bahkan mangsanya. Oleh karena itu dilakukanlah kegiatan maranggap yang dilakukan untuk menjaga bayi dan melindungi dari roh jahat. Yang keempat marese. Marese atau membuat indah pohon adalah upacara mengundang banyak orang beserta kerabat, di mana orang tua, perempuan atau budak keluarga yang baru kelahiran anak datang membawa makanan berupa hidangan pohon dan teke sikil-kil. Upacara ini biasanya dilaksanakan seminggu setelah melahirkan. Selanjutnya upacara perkawinan. Upacara perkawinan diawali dengan kegiatan mahori-hori dinding, yang dimana artinya merupakan tahap awal dari rangkaian upacara perkawinan adat Batak Toba. Ketika anaknya menyampaikan bahwa dia sudah memberi tanda pada seorang perempuan, maka dilanjutkannya dengan kedatangan pria laki-laki ke rumah pria perempuan. Yang kedua Marhata Sinamot, yang dimana Marhata Sinamot ini adalah tahapan yang kedua Marmusik merupakan Mahusik yang memiliki dalam bahasa Indonesia artinya berbisik, yang senada dengan prosesi mahusik, pembicaraan atau kepentingan yang bersifat tertuju untuk membahas persiapan pernikahan. Yang selanjutnya Marhata Sinamot, di mana Marhata Sinamot ini merupakan tahapan pembicaraan mengenai mahar yang akan diberikan oleh lelaki kepada perempuan di acara pernikahan nanti. Selanjutnya itu kunjun sawi. Tahap Matubul Saud sering dilakukan setelah Matubul pada hari yang sama. Selanjutnya Matubul yang dimana
dilakukan di gereja ditujukan untuk mengetahui apakah calon pengantin perempuan atau laki-laki pernah mengikat janji dengan orang lain atau tidak. Yang selanjutnya ulau Martonggo Raja. Martonggo Raja sebenarnya mempunyai arti berdoa pada raja. Namun kegiatan ini adalah acara rapat para raja yang diakhiri doa. Kegiatan yang dilaksanakan pada Martonggo Raja adalah pembagian kerja. Biasanya yang melaksanakan acara ini adalah pihak yang melaksanakan pesta atau kasuku. Selanjutnya itu ulau nunjuk ataupun pesta puncak perkawinan. Ulau nunjuk ini adalah pesta puncak pernikahan yang diawali dengan pemberkatan nikah. Ulau nunjuk biasanya dilakukan di halaman luas atau gedung karena mengundang banyak pihak dan kekerabatan dari pihak pengantin laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya itu paula une atau manitia tangga. Pada zaman dahulu perempuan baru saja menikah tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya sebelum disampaikan si panganan atau tutur-tutur di si panganan. Oleh sebab itu dilakukan upacara paula une supaya pengantin bisa berkunjung ke rumah orang tuanya. Paula une merupakan jalur persaudaraan atau pengikatan antara kedua belah pihak untuk bisa saling mengunjungi setelah pesta adat yang dilaksanakan. Selanjutnya itu ritual kematian yang pertama mate di Boktian. Mate di Boktian ini ataupun pada saat mate di Boktian ini merupakan mate di Boktian ini ditujukan kepada bayi yang baru lahir yang telah meninggal. Untuk yang meninggal dalam kandungan atau biasa pun disebut mate di Boktian tidak ada acara apa-apa, hanya dibungkus tanpa peti mati lalu dikuburkan. Namun apabila mati bayi atau biasa disebut mati kosong-kosong, mati Boktian atau mati anak-anak, dan mati bulung atau mati remaja sudah masuk ke dalam daftar kerabat dan penyebulu, dan mayatnya harus diberi tulus. Yang kedua mati konggol atau mati paniku. Mati konggol berarti apabila meninggal sudah dewasa, doli-doli atau namar baju yang memiliki arti patah. Adat yang dilakukan untuk mati konggol ini sangat sederhana. Pada dasarnya harus diusahakan segera dibentukkan, sementara ulus untuk penutup mayat diberikan untuk disediakan oleh tulang. Yang ketiga, mati di parang-halangan. Mati di parang-halangan adalah apabila seseorang meninggal saat sudah berumah tangga tetapi belum sempat memiliki anak. Yang keempat, mati yang memangkar. Mati mangkar merupakan kondisi meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Ulus untuk mati mangkar juga ada dua jenis, ulus saput untuk penutup mayat dan ulus ujung untuk ditujukan kepada pasangan yang ditinggal mati. Selanjutnya mate hatungganeon. Mate hatungganeon apabila seorang meninggal saat sudah berumur dan sudah pantas memiliki cucu serta anak sudah tumbuh dewasa. Yang selanjutnya mate sari matua. Sebutan bagi seseorang yang meninggal sudah bercucu dan masih ada yang disariwang atau dipikirkan sebagai tanggung jawab. Untuk yang meninggal sari matua, adat memberi ulus sudah berbeda dengan mate hatungganeon dan mate mangkar. Selanjutnya mate sawu matua merupakan tingkat kematian yang lebih tinggi dari mate sari matua. Seseorang yang meninggal dengan keadaan sudah bercucu dari masing-masing anak dan anaknya keseluruhan sudah berumah tangga. Yang selanjutnya mauli bulung merupakan tingkat kematian yang tertinggi dan terhormat di atas jariannya telur, dikarenakan anak-anak yang ditinggalkan sudah memiliki anak dan cucu tersebut juga sudah memiliki anak atau biasa disebut marmini, marnono ataupun bercicit. Demikian penjelasan mengenai budaya adat Batak. Saat ini kita masuk kepada bahasa Batak Toba. Jadi aksara pada Batak Toba itu ada 19. Yang selanjutnya itu saya bacakan aha narata bawanima ngalakasa jagadamiyana. Dan ini merupakan bahasa aksara dari Moras. Tulisan aksara. Sekarang kita ke sastra dan tradisi lisan. Suku Batak Toba sangat kaya akan sastra lisan, baik dari segi puisi, pantun, prosa, dan sebagainya. Pada
masyarakat Batak Toba hanya mengenal satu jenis sastra lisan, yaitu berbentuk prosa, yakni puisian. Kemudian upama dan upasa. Upama dan upasa dalam Batak Toba sama dengan puisi dan pantun. Upama bagi masyarakat Batak Toba memiliki puisi sebagai penghibur atau memotivasi. Contoh upama dan upasa yang terkenal di kalangan Batak Toba yakni Napuran Tano-Tano Rangin Masih Ranggongan Barata Padauda Todita Masih Berkembang, yang berarti walaupun kita saling berjauhan, hati kita tetap saling dekat. Kemudian kita masuk ke seni rupa Batak Toba. Yang pertama, rumah adat Batak Toba yang disebut dengan rumah burung. Nah, arti dari junjung ini lebih pendek dan di atas lebih tinggi adalah bahwa Batak Toba menjunjung tinggi dan mengharapkan ini melambangkan bahwa orang tua Batak Toba berharap anaknya atau pendidikan anaknya atau proses anaknya bisa lebih tinggi daripada orang tuanya. Dan kemudian dalam proses pembangunan rumah bolong ini tidak ada digunakan paku sama sekali. Jadi orang Batak Toba zaman dahulu hanya tidak ada menggunakan paku dalam membangun rumah. Mereka menggunakan akal yang saya tidak tahu bagaimana, tapi tidak menggunakan paku. Dan kemudian di bawah rumah adat Batak Toba ini ada spasi atau tempat yang dibuat untuk berbaur. Dan ini adalah baju adat Batak Toba seperti yang kita akan pakai ini. Yang ini namanya topi, yang ini namanya sotani yang ada. Pertanyaan kenapa? Sekarang kita masuk ke gorga. Yang pertama yaitu gorga Sumatera Nyari atau yang biasa Sumatera Nyari bahasa Indonesianya yaitu matahari. Gorga Sumatera Nyari ini memiliki makna sebagai sumber hidup, kekuatan dan sebagai penjaga hidup. Yang kedua, gorga Singa-Singa yang memiliki arti sebagai karisma dan kewibawaan. Kemudian kita masuk ke gorga Jenggar dan Jauhran yang berarti dimaknai sebagai penjaga keamanan. Keempat, masuk ke gorga Semano Berdengung yang memiliki makna sebagai kegembiraan. Dan sekarang kita masuk ke musik. Selanjutnya alat musik di adat Batak Toba ini ada 5, ada terbagi ke dalam 2, yaitu gondang Asapi dan gondang Sababundan. Gondang Sababundan itu terbagi ke dalam 5, yaitu yang ini gondang, obung, esek-esek, garantung, dan esek, obung, gondang, taganing, dan sarunaya bolot. Kalau gondang itu biasanya yang bersifat melodis. Kalau esek-esek itu biasanya yang untuk ini kan ada juga sih yang dibuat dari isi beras biar bunyinya jadi kayak sek gitu. Ya. Terus kalau asapi itu bisa dibilang kayak kecapi lah ya, tapi ini minyaknya Batak jadi dibilang asapi. Terus ada sarung bolong, ini mirip suling tapi nggak bisa juga dibilang mirip sarung bolong karena bentuk bagian ribuan atasnya itu agak melebar. Terus ada juga yang bagian yang kedua itu ya gondang asapi. Oke, selanjutnya ada tarian tortor. Mari kita saksikan bersama-sama. Pemirsa diharap dan tenang. Konten. Kurang kompak.
Nggak ada yang mau nyari ya? Selanjutnya ada nyanyian tradisional dari Batak Toba. Biasanya terbagi dalam 3, ada nyanyian untuk menirukan anak, nyanyian tangisan, dan nyanyian hiburan. Kalau nyanyian untuk menirukan anak, lagunya itu Ende Bandideng. Kalau untuk menirukan anak itu Adung, juga ada Ende Sularan. Dan biasanya kalau untuk hiburan atau populer itu biasanya trio. Oke, selanjutnya kita masuk pada kuliner. Ada lapet. Seperti yang kita tahu, lapet itu terdiri dari beras ketan dicampurkan dengan kelapa sedikit bagian yang putihnya. Terus dalamnya ada gula merah juga kelapa. Selanjutnya ada ikan mas arsik. Kenapa disebut ikan mas arsik? Artinya dimasak harus arsik. Pernah aku dulu masak arsik, tapi kurang masih agak basah. Jadi tetap aja dianggap mamaku nggak ikan arsik karena kurang marsik. Karena memang pengertiannya harus sampai marsik lah airnya. Ini pun sebenarnya kayak kurang marsik lah. Selanjutnya ada manuk dan nadar. Seperti artinya manuk artinya ayam. Nabi nadar berarti pakai darahnya. Kota itu kan namanya darah. Kotanya itu lah darahnya itu. Terus masakannya dibuatlah jeruk nipis dan andaliman dan semacam-macamnya. Terus ada naniura. Kalau naniura itu sama kayak sushi-nya orang Batak Toba lah. Kenapa dibilang sushi? Karena dia memang nggak dimasak, sudah digoreng, nggak direbus, nggak diapa-apain, tapi cuma dibiarkan lah sampai pokoknya dicuci bersih, rumputnya dikeluarkan, terus dibiarkan 3 hari. Kata lain itu diasini. Terus itulah nanti dimakan, dibuatlah selada-seladanya, tomat-tomatnya, atau yang lain-lainnya biar enak rasanya. Selanjutnya ada mie gomak. Mie gomak juga hampir mirip kayak spaghettinya orang Batak, yang terdiri dari mie ini biasanya yang warna kuning. Kenapa ada spekulasi sih kalau dari kami mie gomak itu kenapa dibilang mie gomak? Karena ada omaknya kan, terbuat dari omak-omak, ibu omak-omak gitu lah. Terus ada nasi nombur. Nasi nombur ini akhirnya bersama panggang. Cuma kalau nasi nombur bumbunya lebih spesifik kayak ada limannya, kemirinya, terus ada rias dan segala macam. Jeruk nipis juga utama. Selanjutnya kita masuk ke destinasi. Ada segale-gale yang tentunya di Lombok. Ada istana Sisingamangaraja. Kalau mau di sekitar Batak Toba juga bisa pengajian air soda, ke Bukit Bangkara, dan ya, dan banyak lagi. Sekian presentasi kami mengenai Batak Toba. Apabila dari kawan-kawan sekalian ada saran, komen atau pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, itu silakan. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Kompo 5. Presentasi yang luar biasa walaupun masih banyak yang kurang menurut saya. Ini kritik ya, terlebih karena aku cukup kecewa mendengar presentasinya karena masih dibaca. Karena aku tahu periode nomor 3 Batak Toba pure ya, asli ya. Jadi seharusnya ya bisa di luar kepala. Kemudian pertanyaan dari saya yaitu
Saya punya 1.600 pertanyaan, tapi saya singkat jadi 4. Yang pertama itu dari ada, bisa ditolong disorot kembali. Ada meninggal. Oh, udah. Dari semua rangkaian adat atau jenis-jenis pesta adat kematian ini, setahu saya ada yang lebih tinggi lagi. Bisa tolong dijelaskan. Dan kenapa tidak dimasukkan? Terus kemudian yang kedua, daerah wisata. Tadi ada 4. Bisa tolong dijelaskan lokasinya, karena tadi kalian memberikan letak geografis ada 3 kabupaten kan? Samosir, Tapanuli, dan Umbangas. Nah, coba bisa dikasih tahu ini di kabupaten ini di mana? Terima kasih. Tadi yang lagu kan 3 jenis kan? Biasanya. Ya, 3 jenis. Bisa tolong berikan setidaknya 1 contoh kan lagu? Oh, bisa, aman. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya selain itu? Oke, terima kasih sebelumnya untuk presentasinya dari kelompok 5. Sebenarnya kritik ya, mungkin boleh ditaruh di slide baju adat. Nah, tadi kalau nggak salah dengar, tadi PB menjelaskan yang dipakai laki itu topi, harusnya tuh panjang. Aku mau nanya, kan sekali bertiga pakai short tali, PB sama kita sama. Apa perbedaan yang kalian pakai sama yang mana pakai? Oke. Dari kelompok yang bertanya tentang destinasi yang segala-galanya itu sangat sebenarnya. Saya ada penasaran bagaimana segala-galanya itu dulunya akan dipakai itu apa, makanya Sejarahnya. Iya, sejarah dan segala-galanya. Jadi saudara Sinta akan menjawab pertanyaan dari Endo. Yang pertama, kenapa memperoleh itu bukan apa ritual kematian, namun kan bilang ritual kematian seperti mati salman itu ingat pas sudah juga namanya mati salman dua pasti udah ada susunya gitu, tapi memperoleh itu upacara pemilihan ulang dia udah lama tunggu sudah bertahun-tahun, jadi ada upacara pemilihan ulang dari yang kumora itu yang dari ukurannya dipindah ke lagu misalnya kayak gitu. Jadi menurut kami faktor itu bukan ritual kematian, bukan. Iya, Iya, ini kan kayak gelar loh. Kalau sahur matua kan kayak udah aku meninggal, terus pas aku di dalam putihku, tanganku di kiri kanan. Artinya anakku ada 4, udah menikah semua dan udah punya cucu, makanya gelar sahur matua. Tapi kalau aku sahur matua, anakku 4. Orang itu udah nikah, ada yang menikah, ada yang punya cucu, tapi belum semua nikah. Jadi posisi tanganku nanti kalau meninggal aku dalam putih itu di perut. Artinya bebanku masih ada karena anakku belum menikah semua. Itu, jadi kayak keluar gitu. Iya, udah bertahun-tahun. Selanjutnya destinasi. Kalau destinasi kalau yang istana Singamangaraja ini ada di Kabupaten Asunjutan. Terus kalau segala-gala ini di Tomo di Toba Samosir. Iya, Kabupaten Samosir. Segala-gala. Terus ada pemandian air soda itu di Kabupaten Tapanuli Utara.
dan ada Bukit Bakara, itu ada di kabupaten, sama juga kayak yang sisi Kemaraja di Bumbang Asundutan. Pertanyaan dari Ezra mengenai tentang ini dan ini kenapa beda? Terakhir. Ya, tanya dulu. Oh, udah bos belum? Saudara Endo. Terima kasih. Berarti apakah Mangu Kalboni itu termasuk adat atau tidak? Termasuk adat. Jadi kenapa tidak dimasukkan? Kemudian yang berikutnya, oke, itulah dulu kalau daerah wisata. Aku menerima walaupun cuma 4. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan tentang Ezra tadi yang ini apa beda? Kalau ini soft tali biasanya untuk yang muka itu memang untuk tarian-tarian bisa. Kalau yang punya ini enggak terlalu berpengaruh, cuma kayak aksesoris saja gitu. Biasa ditemukan di pantai rapat, kayak kalau kita jalan-jalan ke Tomo. Berapa dia? Ini nggak tahu sih berapa harganya, tapi kan punya soalnya. Apakah saudara Ezra sudah puas? Enggak, Gorga. Gorga biasanya nggak ada di kepala sih, ada yang kurang banyak aksesoris ornamen mata. Gorga juga, iya. Oke, sekarang saya ada beberapa pertanyaan dari Laterisiana, yaitu sejarah dari Parus Gale-Gale. Jadi pada zaman dahulu adalah seorang raja yang bernama Raja Rahat yang ia memimpin kawasan Samosir. Dan Raja Rahat ini memiliki anak sematawayang yaitu bernama Manggarini. Nah, pada suatu hari Manggarini bertemu dari perang. Dan kemudian Raja Rahat mendengar bahwa Manggarini sudah meninggal di medan perang. Karena seperti yang saya berbicara sebelumnya bahwa dia adalah anak sematawayang Raja Rahat, maka Raja Rahat sangat sedih dan sampai jatuh sakit. Nah, karena kebaikannya, maka Raja Rakyat Mesir membuka ide untuk pergi ke Tadin Siraso dan mereka mempunyai ide untuk membuat patung yang menyerupai Manggarini. Mereka memanggil roh sehingga patung ini bisa kayak menonton dan hidup gitu. Dan mereka juga menjadi patung ini mirip seperti Manggarini, menyembuhkan kehidupan dari Raja Rahat. Bagaimana? Betul banyak sekali, tapi satu aja kan karena kita Adboinian dari Vicky Syanifa. Bisa tolong dinyanyikan? Kita singgung, kita singgung. Refnya aja. Sedang boy tambahin langsung. Ayo. Sama-sama ya. Pertanyaan dari Dewo, seperti yang kita lihat di los ini juga pada ornamen-ornamen kata, pada rumah kata juga lebih banyak kan warna merah putih sama hitam. Jadi pada kata Kowe itu merah mengartikan berani, hitam mengartikan kepemimpinan, dan putih mengartikan suci. Juga kalau yang hitam itu melambangkan dunia bawah tanah atau neraka, dan kalau warna putih itu melambangkan kesucian atau surga. Merah. Merah itu ya kayak manusia lah, setara. Itu yang betul. Anak emosi. Dari presentasi kali, terima kasih banyak. Tutup pakai apa, Tutup pakai upasa. Masih tinggi, masih bawah.